yang bisa membuat proses KPR itu agak lama. Bukannya tidak di ACC, bukan ya? Bukan, cuma agak lama. Nah, itu dari proses kan kalau Bang kan bukti dong, bukan bukti omongan, tapi bukti memang tulisan, apakah stempel, apakah memang surat pernyataan, gitu kan pernah kan? Iya benar. Oh bisa nih, cuma bayarnya bagusin aja dulu. Iya. Ada namanya kita marketing ya, pasti ada yang enak, ada yang enggak, kadang-kadang kan gitu ya. Memang udah makanan kita sehari-hari. Mereka berpikir ribet banget sih Pak, gini padahal bukan ribet. Ini kita lagi bantu padahal. Kadang gue jelasin malah gue udah melomelin gitu, kadang-kadang ya gue harus sabar kan ya. Gue harus 150.000 apa berapa lah gitu deh. 150.000 kalau 5. Iya kalau 5. Nggak keren banget sih kalau 5 ya. Terus. Ya orang tuanya, kadang orang tuanya udah paham, cuma anaknya kadang-kadang bukan si debitur itu sendiri, kadang-kadang. Iya kadang gitu ya. Iya bukannya dia, kadang-kadang yang ngambil adiknya, yang ribet kakaknya. Cuma ada yang sampai 1 tahun sampai 2 tahun konsumen gue juga ada sampai ACC yo. Ada. Prosesnya 1 tahun dari booking. Iya ada. 2 tahun ada. Ada hampir 2 tahun. itu yang 3 tahun ada. 2 tahun paling lama. 2 tahun itu kenapa? Dulu waktu perasaan KPR orang mah nggak selalu mulus kayaknya. Apa taunya udah pasti kalau booking pasti akad. Daripada duga-menduga, kan. Ya, mau kemana dia mati jalan, ya kan? Apaan sih lu? Lu lagi ngejar artis yang lagi kena gosip apa? Mau nanya? Nanya apaan? Orang lagi. Nanya mulu kerjaan lu. Ada konsumen gua. Sibukmu bentar doang 20 menit. Ya udah nggak apa-apa dah. Iya. Mau nanya? Apaan tuh? KPR emang selalu mulus, Sa? KPR selalu mulus. Orang kalau proses KPR tuh apakah ketika dia booking berkas komplit pasti ACC pasti akad? Ya enggak juga. Enggak juga. Ada aja yo ceritanya. Ada aja gitu ceritanya. Ya iyalah. Ada aja. Pengen tahu cerita begitu-gitu tuh. Pengalaman nak sharing-sharing. Kali aja. Ada sih ada kayak gitu. Banyak apalagi konsumen gue 2 ribuan kan gitu ya. Iya. Bahkan mau jutaan gitu. Amin. Amin. Dari 14.000 pesona kahuripan rumah yang dijual itu mendominasi kurang lebih 40-30%. 40% lah. 40%. Ya bukan main lah. Jadi ceritanya konsumen banyak ini. Lah banyak. Nah, pada kenal sama gue, cuma gue lupa. Kadang-kadang gue PK1, PK2, mereka masih inget sama gue, cuma gue lupa. Muka mah inget yo. Sana kahuripan. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Apalagi mereka sih banyaknya kejadiannya tentang BI checking. Kalau yang lain-lain sih masa kerja, kadang-kadang ada dari masa kerja, dari tempat kerjanya juga kadang-kadang ada. Gitu kan. Jadi kalau pengajuan itu kan ada 3. Pertama kan data diri, data kerja sama BI checking kan gitu ya. Nah data diri kadang-kadang gue suka lupa nanya tuh. KTP ada gitu kan, ada sudah menikah, ya sudah, giliran udah masuk berkasnya ternyata mereka belum update Dukcapil. Nah, yang kayak kadang-kadang gitu-gitu tuh. statusnya masih harusnya sudah update dong, harusnya sudah di situ kawin kan. Nah ini tapi statusnya itu masih single, belum kawin. Nah itu kadang-kadang ada juga yang mereka sudah menikah lagi, mereka cerai nih, mereka sudah menikah nih, ternyata di situnya masih cerai, hidup atau apa. Iya kadang-kadang itu kan harus ngurusin Dukcapil. Bukan berarti reject, bukan. Cuma harus ke Dukcapil dulu, harusnya prosesnya bisa seminggu 2 minggu, ini bisa lama. Tergantung dari misalkan dia kadang-kadang udah Bang Deddy saya udah update Dukcapil, cuma kadang-kadang kan namanya Dukcapil itu kan jaringannya luas nih ya. Benar. Nasional kan gitu ya, mungkin dari cabang baru ke pusat. Nah itu kan butuh waktu tuh yo. Jadi sebenarnya bisa di ACC, cuma memang butuh waktu. Iya, makanya kalau memang
mau pengajuan KPR paling enggak harus sudah update Dukcapil yo. Kalau Jadi masih semua single itu gitu ya. yang menikah gitu. Apalagi sekarang kan KTP seumur hidup kan gitu ya. Iya. Tapi bisa kok dirubah. Itu mah nggak sulit lah, gampang. Nah, itu yang pertama tentang data diri. Terus yang kedua tentang data kerja yo. Nah, data kerja ini kan kadang-kadang memang dia bener kerja di situ gitu kan. Cuma namanya perusahaan itu kan ada yang besar, ada yang kecil yo. Ya kan? Ada yang karyawan banyak, ada yang karyawannya sedikit. Nah, yang banyak yang bermasalah itu kebanyakan yang karyawannya banyak. Jadi kadang-kadang ditelepon ke HRD-nya atau gimana, kadang-kadang oh nggak ada atas nama ini, kadang-kadang suka salah jawab lah gitulah ibaratnya. Bener nggak si A kerja di sini? Oh nggak ada karyawan atas nama si A kan gitu ya. Kadang-kadang suka seperti itu, tidak sinkron tuh. Kadang-kadang yang dikasih nomor telepon HRD di saat visit kadang-kadang nggak ditelepon nih. Kadang-kadang HRD-nya susah diteleponnya. Diteleponnya susah, akhirnya kan Bank BTN daripada nunggu lama nggak diangkat-angkat, akhirnya visit dong. Kan gitu ya, akhirnya visit ke tempat perusahaannya. Namanya tempat perusahaan, orang banyak nih. Nanya sama security ya, karena nanya satu orang, ribuan orang ibaratnya ya. Di dalam BT ada banyak. Nah itu dia, kan nggak kenal ya, nggak kenal. Nah kadang itu yang bisa membuat proses KPR itu agak lama. Bukannya tidak di ACC, bukan ya? Bukan, cuma agak lama. Nah itu dari proses tempat kerja tuh. Kadang-kadang yang wirausaha juga tuh. Kalau wirausaha itu kan udah pasti visit tuh ya. Ya, wirausaha udah pasti visit. Kadang-kadang di saat visit, kadang-kadang ini usahanya punya siapa? Pengajuan atas nama anaknya kadang-kadang ya. Ternyata usahanya itu punya orang tuanya. Ya kadang-kadang gitu. Mungkin tetangganya nggak tahu bahwa itu memang usahanya dia. Cuma memang yang jagain orang tuanya. Nah itu banyak yang miskom begitu tuh ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya dari hasil visit kadang-kadang tidak meyakinkan. Akhirnya banding dong. Kalau yang kayak gitu-gitu mah bisa kita banding lah. Bukan berarti reject. Cuma namanya by system BTN itu kan ada masanya nih. Seminggu atau 2 minggu lah. Jadi di saat itu memang tidak ada kelanjutan ya maka di reject dulu. Ya di reject dulu. Kadang-kadang konsumen itu kaget. Kok saya di reject? Saya dapat email atau saya dapat WA. Nih di reject dari bank ya. Kalau memang yang masih bisa kita perjuangkan itu mah kita majuin lagi gitu. Nggak terlalu patah lah kalau Dukcapil, kalau tempat kerja, kalau memang bener-bener dia kerja di situ ya. Terus untuk yang usaha kalau memang bener-bener dia usaha di situ, misalkan ya tadi gue bilang namanya visit ataupun di saat verifikasi kadang-kadang ada miskom tuh di situ. Nah itu bisa kita banding. Nah kadang-kadang bandingnya itu tergantung dari BTN mintanya apa. Makanya di saat pengajuan itu, di saat Bank BTN minta A, kita harus siapin. Siapin kan gitu ya. Nah itu tadi baru data diri dan data kerja. Nah terus yang ketiga BI checking. Ini nih paling fatal. Tapi kalau misalnya statusnya kan misalnya tadi ada yang notifikasi soal penolakan kredit ya. Berarti itu bukan sepenuhnya ditolak ya? Enggak. Bisa jadi statusnya penangguhan ya. Ya cuma peninjauan lah, perik ulang ataupun pemberkasan ulang lah. Nanti tinggal AA follow up ke banknya lagi. Apa nih? Lagi. Kenapa ini begini gitu kan? Kan ibaratnya kita kayak sidang. Oh enggak kok kayak gini. Mana buktinya? Kan kalau bank kan bukti dong, bukan bukti omongan. Tapi bukti memang tulisan, apakah stempel, apakah memang surat pernyataan, ini kan dari atasannya bahwa memang salah jawab. Mungkin memang di saat verifikasi ini atasannya sedang rapat. Nah itu buat bandingnya, tapi harus tulisan. Nah berarti buat konsumen-konsumen ADD yang sementara lagi proses tahu-tahu dapat WhatsApp status penolakan, jangan panik dulu. Iya kadang-kadang panik namanya pengajuan. Iya bener, kayak gitu kan. Mereka kan nggak tahu ya. Langsung kalau memang dapat status penolakan langsung telepon ADD berarti telepon. Kasih tahu kabar. Kadang-kadang dari tim gue juga nelpon berkasan gue gitu. Biasanya kan gue juga punya tim berkas ya. Iya kan, kalau gue handle sendiri takutnya kelewat. Iya karena kebanyakan. Iyalah gaya mas sombong pisan ya kan. Iya kayak gitu-gitu kan ya. Orang kan kadang karena nggak tahu jadi panik duluan nih. Tanpa nanya apa gimana. Akhirnya langsung
langsung ngomel-ngomel apa bagaimana? Ini kenapa saya ditolak gitu, gitu ada. kan? Tapi tar lu sebelum ke situ kejadian-kejadian kayak gitu, jadi gua harus jelasin dulu nih apa iya, aja sih yang bikin iya benar itu reject kan gitu ya. Nah dari kejadian itu baru nanti kejadian nyatanya, realnya konsumen-konsumen gue yang memang akadnya lama, ada yang berkasnya lama. Nanti gue ceritain dah. Oh itu berarti ada? Ada. Yang nonton ini pasti ketawa. Tapi alhamdulillah punya rumah yo. Oh gitu. endingnya finishnya akad. Iya. Nah tadi kan 2 tuh. Yang ketiga biasanya BI checking. Nah BI checking ini mereka ngerasa memang oh nggak pernah kok saya. Istrinya pernah nggak? Oh nggak pernah kok saya gitu. Dan pas masuk berkas cek BI checking ternyata ada nih cicilan yang kadang-kadang ada yang call 5, ada yang masih berjalan atau seperti apalah. Nanti kelihatan kalau memang ada penolakan dari BI checking, kelihatan tuh semuanya. Nah kadang-kadang mereka tuh nggak merasa yo. Kan bingung. Tapi kan hasil OJK itu udah pasti valid dong. Ya kadang-kadang mereka nggak ngerasa. Kadang-kadang Bank Permata, oh saya nggak pernah kok Bank Permata. Padahal bukan itu, bukan Bank Permatanya. Iya memang Bank Permata. Cuma kadang-kadang kan di sini kayak mungkin pihak ketiga nih kayak misalkan Home Credit ataupun FIF ataupun apa, mereka kan cuma PT nih, cuma mereka melalui bank bekerja sama dengan bank. Makanya yang kedetek BI checking itu bukannya aku lakunya, bukan apanya, cuma banknya. Ya kadang-kadang itu nah, pernah nggak tuh ngerasa saya nggak pernah, cuma di catatan itunya ada. Kan nggak mungkin kan gitu ya, nggak mungkin. Nah kadang-kadang itu bukan berarti reject juga, kecuali yang call 5 deh tuh. Call 5 itu udah pasti reject. Ya kalau cuma yang call 2, call 3 itu bisa banding lah. Kadang-kadang dari bank juga, oh bisa nih, cuma lunasin aja dulu. Gitu kan, pernah kan? Iya benar. Ya, oh bisa nih, cuma bayarnya bagusin aja dulu. Iya. Cuma memang butuh waktu. Dijaga gitu. Ya peninjauan dulu lah. Nah kalau memang call 5 ya udah lunasin dulu karena berkas terlanjur masuk kan gitu ya. Udah lunasin dulu. Setelah lunas minta surat lunasannya, itu buat banding. Cuma hasil banding itu belum tentu juga bisa nih banding langsung keluar hasil. Enggak juga. Cuma itulah proses. Cuma nanti juga akan di ACC kok. Cuma memang butuh waktu. Jadi yang harusnya proses bank itu kan cuma 5 hari. Kalau memang tidak ada kendala yo. Pertama proses BI checking dulu. Dicek nih kalau memang BI checking jelek, berkasnya nggak akan dilihat, nggak akan dibaca juga yuk. Langsung ya auto. Langsung balik lagi tuh berkasnya. Cuma kadang-kadang balik berkas, kadang-kadang ada konsumen gini yang balik berkasnya, oh ini mah bisa banding nih, nanti kita masukin lagi gitu. Bukan berarti reject, nanti kita masukin lagi. Cuma kadang-kadang nggak dibalikin sama bank, cuma butuh apa namanya dilunasin, butuh pembayarannya bagusin, kadang-kadang gitulah. Jadi banyak faktor-faktor yang memang bikin itu reject. Cuma bukan reject yang emang nggak bisa pengajuan lagi, bukan. Jadi bisa banding. Cuma memang dari kejadian tadi yang pertama tentang Dukcapil ya belum update, terus tempat kerja yang mungkin dianggap bank tidak meyakinkan, mungkin dari BI checking yang mungkin ada kredit-kredit yang memang harus dilunasin atau dibagusin pembayarannya atau seperti apa. Nah itu sebenarnya masih bisa banding yo. Gitu. Namanya gini kan, kita mau pinjem duit kan gitu ya. Namanya kita kan mau pinjem duit nih, kadang-kadang ada orang yang gampangin gini yo. Kan mau beli rumah nih, misalkan mau kayak gini nih. Ini kan harganya di 600-an ya. 400, 600-an. 600-an. Nah, misalkan lu mau beli rumah yang kayak gini 600-an. Atau yang kayak gini nih, 800-an. Nih, tipe 70. Cuma beda 200 juta ya? Ataupun yang ini nih tipe 36, ini di 400-an. Nah, berarti kan lu mau beli rumah yang tipe 36, mau beli rumah yang tipe 45 ataupun 70. Kan pinjam duit ke bank. Rumah mah ada nih. Mau yang mana? Oh, Bang Deddy sayanya mau ini. Kan pinjam duit ke bank. Bank juga kan butuh ketentuan, butuh persyaratan. Namanya juga minjem duitnya besar. Bukan cuma 500.000 mah sama mertua aja. Gitu. Iya kan? Iya. Kadang 500.000 aja butuh BI checking yo. Bener, gitu. Gak jadi sembarangan orang. Apapun ketentuan, apapun persyaratan yang memang dibutuhkan oleh bank ke debiturnya ini nih misalkan, sanggupin. Berarti butuh apa? Oh, surat keterangan kerja kan gitu ya. Butuh data diri. Kalau memang usaha butuh foto tempat usaha, penghasilannya seperti apa.
oh penghasilannya berapa, kira-kira dengan pinjaman uang di 450 juta, kira-kira kedepannya bisa bayar nggak nih calon debiturnya, kan gitu. Bank itu kan punya tim analis, yang dianalis sama dia pertama di saat pengajuan nih, usianya berapa, 55 ya nggak bisa, karena kan misalkan dihitung masa pensiun itu kan di 55. Kalau usianya di pengajuan 50 nggak bisa, makanya ada batas umur tuh dari 19 tahun sampai dengan 45. Nah terus masa kerja, nah masa kerja ini kan dilihat. Kenapa sering gue bilang masa kerja nih, masa kerja berapa lama? Untuk karyawan tetap kan 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 tahun. Nah itu memang ketentuan dari bank. Misalkan berarti oh bener dia kerja di situ, berarti kan harus ada surat keterangan kerja, kan gitu. Bener. Ada slip gaji, bener nggak dia kerja di situ? Nah bank juga pasti ngelihat ke situ. Terus bank juga ngelihat tanggungan, ya kan tadi usia, penghasilan dan tanggungan. Nah tanggungan ini, lu punya hutang nggak di luar sana yang masih berjalan? Benar. Kan gitu ya. Oh gaji lu berapa? Oh lu punya hutang nggak di luar sana? Kira-kira dengan lu punya hutang di luar sana yang masih berjalan dengan tambahan rumah yang sekarang mau berjalan, cukup gak nih? Jangan-jangan gara-gara lu bayar rumah, bayar kreditan yang lain, lu nggak makan. Iya, listrik nggak kebayar. Nah iya. Pakai lilin. Nah itu dia. Ngapain? Iya benar. Berarti bank pun mikirin segitunya juga ya? Bank sama developer pun mikirin segitunya juga kalau mau pengajuan ya? Pasti. Developer mah nggak mikirin ke situ. Developer itu cuma bikin rumahnya. Developer itu dia bikinin rumah, cuma marketing ini mikirin persyaratan yang harus dilengkapi kayak gua nih. Benar. Ya. Jadi namanya developer nggak mikirin, yang penting debiturnya ini bagus persyaratannya melalui marketing kayak gua nih, gitu kan. Apalagi kan gua marketing yang bukan bisnis booking. Kalau memang persyaratannya bagus silahkan, kalau enggak jangan. Kadang-kadang juga ada, Bang Deddy saya pengen tipe ini, pengen tipe yang besar-besar, cuma penghasilannya menurut gua nih nggak bisa, itu gua tolak ya. Jangan ya? Jangan dipaksain ya? Jangan dipaksain, karena kalau rumah itu jangan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan, nggak usah KPR. Iya. Ya nggak? Kalau sesuai keinginan, mendingan lu beli tanah, lu bangun sendiri. Lu mau kamarnya di mana, kamar mandinya di mana, lu mau tamannya gimana, mau sumurnya gimana, itu namanya sesuai keinginan. Nah itu jadi kalau KPR mah bukan sesuai keinginan. Kan rumahnya udah jadi kayak begini, kamar mandinya di sini, kamarnya di sini, di sini, ya gitu. Jadi bukan sesuai keinginan. Jadi kalau KPR itu sesuai dengan kemampuan. Jangan iya doang. Namanya juga mau minjem duit, intinya ke situ deh. Nah, terus tadi kan lu nanya apa? Cerita. Kejadian-kejadian ya? Itu dia tuh. Kejadian-kejadian. Pasti banyak yang konyol, banyak lucu. Ada kadang-kadang, cuma ya ada namanya kita marketing ya, pasti ada yang enak, ada yang enggak. Kadang-kadang kan gitu ya. Memang udah makanan kita sehari-hari. Cuma kadang-kadang ada orang yang memang udah gue jelasin kayak tadi, beceknya bagus atau enggak, terusnya gimana. Sebenarnya itu udah gue jelasin, cuma kadang-kadang ada yang memang ambil buat anaknya, yang datang ke sini ibunya. Tuh kadang-kadang dia datang sendiri tanpa menghadirkan istrinya nih. Kalau udah menikah nih, kadang-kadang ada miss di situ ya. Akhirnya mereka booking, lengkapin persyaratan, ternyata udah masuk berkas, ternyata ada kendala. Nah, kendala itu kalau memang menurut gue tadi kan gue bilang, kalau memang masih bisa gue perjuangkan, akan gue perjuangkan. Cuma memang butuh waktu, nggak bisa cepet yang lain. Nggak bisa langsung. Seminggu 2 minggu udah SP3K, udah bisa akad kredit, tapi kali ini kok nggak keluar hasilnya. Benar. Nah, sedangkan peraturan di kita di developer itu kalau memang berkas kelamaan masuk ke banknya kan dikosongin bloknya. Iya kan, misalkan iya kan itu peraturan dari developer, bukan peraturan dari kita. Makanya booking fee ada jeda waktu 1 minggu buat ngelengkapin persyaratannya. Nah kadang-kadang kalau memang lebih dari 1 minggu ternyata nih konsumen ini nggak ngelengkapin persyaratannya, kadang-kadang dikosongin gitu. Kadang-kadang kosongin pun bukan berarti kita tolak ya. Bukan, berarti nanti di saat berkas lengkap lo harus milih lagi. Nah gitu doang. Kalau booking fee mah nggak akan hangus yo. Di Pesona tuh nggak akan hangus. Kadang-kadang ini booking fee hangus dong. Enggak. Selama memang mau berjuang. Benar. Tapi kalau memang misalkan hangus itu cancel, udah reject misalkan nih. Oh udahlah. Terus minta duit balik nih bookingnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma kalau memang udah booking fee, terusnya ada kendala reject, cuma dia mau berjuang nih. Kemauan bank apa sih? Misalkan kebutuhannya, oh lampirkan dong surat pernyataan dari HRD-nya tadi gue bilang kan. Coba lampirkan lagi
surat pelunasannya atau apa. Nah, itu kan yang dibutuhkan, Bang. Nah, kadang-kadang ada orang yang kita minta nih, itu kan instruksi nih dari Bang. Bang Deddy, tolong dong atas nama si A, minta dong surat pelunasannya atau minta surat keterangan dari HRD-nya. Kadang-kadang gue minta yuk ke tim nih. Kadang-kadang tim gue yang minta, kadang-kadang gue. Gue malah diomelin yuk. Malah dibentak-bentak. Kata gue, aduh. Kadang-kadang gimana sih Pak? Kemarin kan udah dilengkapin persyaratan semua, sekarang minta lagi. Itu kan kebutuhan dia sebenarnya. Kita cuma menyampaikan bahwa ini Bu, kurang ini. Lengkapin aja kan gitu ya. Bu, ini mapnya nggak tepat dengan memang yang di perusahaan ini. Sedangkan perusahaan itu ternyata mapnya bukan adanya di sini, tapi mapnya di sono. Cuma kantornya pindah dulu gitu loh ya. Ternyata giran dicek rumahnya, ini mah bukannya kantor, gitu kan. Ini mungkin kantor sementara, kadang-kadang kantor titik mapnya di mana gitu. Nah itu kan bikin meragukan kan gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka berpikir ribet banget sih Pak, gini padahal bukan ribet. Ini kita lagi bantu padahal. Kadang gue jelasin malah gue udah melomelin gitu. Kadang-kadang ya gue harus sabar kan gitu ya. Gue harus sabar. Ya udah Bu, bisa nggak minta kayak gitu? Sekarang saya bantu Ibu untuk bisa punya rumah nih. Nah berarti kan Ibu bantu saya juga. Ini kan kelengkapan dari banknya seperti ini. Harus lengkapin kan gitu ya. Oh, rekening koran diperbarui, misalkan yang terbaru nih, kemarin kan udah lewat nih. Iya. Tapi kan kalau Bang lihatnya tetap 3 bulan terakhir kan gitu ya, perbaharui lagi. Kadang-kadang ribet banget sih Pak, kemarin udah, karena minta ini. Aduh, kan gue pusing ya. Masa gue bikinin kan nggak bisa juga. Iya. Kalau gue nggak akan mau bikinin kayak gitu, memang berhubungan dengan stempel, tanda tangan, gue nggak mau ya. Itu harus dari dia kan gitu ya. Itu harus dari dia. Selama memang dia berpikir, oh iya ya, gue mau pinjam, mau beli rumah, gue mau pinjam duit ke bank, harusnya persyaratan yang di bank ini harus gue penuhin dong, gitu kan. Benar. Kadang-kadang nggak sabaran, masih nggak ngerti juga yuk. Gue kemarin sampai gue satu hari itu gue nggak mau jualan, terganggu gue. Kena mental, dibentak ibu-ibu. Pusing banget gue. Penguasa jalanan. Iya, pusing gue. Sampai ngomong-ngomong kadang kasar yo, ya gitu ya. Kita juga bingung ya. Ya kita udah berusaha. Memang namanya juga mau punya rumah ya kendala, kadang-kadang nggak lancar juga. Rumah mah kan ada gitu kan ya. Sampai kayak gini, sampai gue pusingnya nih ya. Udah deh. Kalau emang nggak mau sabar, ya. Saya sabar Pak. Saya udah berapa bulan ini kalau saya nggak sabar, ngapain saya telepon Bapak terus? Sekarang gini deh Bu, yang kemarin Ibu Haji bilang yang saya minta aja nggak dikasih kan gitu ya. Sekarang gini deh Bu, daripada saya pusing kan gitu ya. Udah Ibu nggak rugi, saya nggak rugi, gitu. Nggak apa-apa deh, saya juga rugi gitu kan. Udah saya pulangin bookingnya. Nombok. Nggak apa-apa yuk, daripada gue pusing gitu kan. Iya, gue pulangin dah bookingnya dah. Iya, itu kadang orang yang nggak ngerti ya, Ayah. Iya. Taunya tuh begitu. Tahu persyaratan, ketentuan. Mas Sofian. Tahu persyaratan, ketentuan, terus datang ketemu Adedi, mikirnya dia udah pasti akan. Iya, kadang-kadang ya, aja. Yang ribet itu bukan si pemohonnya yo, kadang-kadang orang tuanya, kadang orang tuanya udah paham, cuma anaknya kadang-kadang bukan si debitur itu sendiri, kadang-kadang. Iya, kadang gitu ya. Iya, bukannya dia, kadang-kadang yang ngambil adiknya, yang ribet kakaknya, yang ngomel-ngomel kakaknya, kan yang kita jelasin ke adiknya, kadang-kadang yang malah ini, makanya kalau gitu-gitu kadang-kadang daripada gue pusing. Iya, kadang gimana ya kalau kayak gitu-gitu ya. Ya emangnya makanan marketingnya kayak gitu, cuma ya kita udah berusaha. Misalkan memang udah berusaha dan nggak bisa juga, cuma ada yang sampai 1 tahun sampai 2 tahun konsumen gue juga ada sampai ACC yo. Ada prosesnya 1 tahun dari booking. Iya ada. 2 tahun ada hampir 2 tahun. itu yang 3 tahun ada 2 tahun paling lama. 2 tahun itu kenapa dulu tuh? Waktu Pesona Kahuripan 3 tuh, gue inget tuh. Wah, itu yang karena paling udah punya rumah. Karena udah punya rumah. Dulu Pesona Kahuripan 3. Nah dia booking, cuma ternyata waktu itu dia, gue nggak tahu nih, ternyata dia ada Kolima. Jadi Kolima itu jadi gini, anak dia mesen barang, beli mainan lah buat anaknya cuma 150.000 apa berapa lah gitu deh. 150.000 Kolima. Iya Kolima. Nggak keren banget sih Kolimanya. Terus. Ya jadi dia mesen barangnya.
udah mesen barangnya, ternyata barangnya nggak nyampe. Karena kata si kurirnya ini jatuh. Namanya dia beli barang yang nggak ada, ngapain dong dibayar? Iya. Kan gitu ya, cuma udah masuk ke sistem cicilan. Dia nyicil, walaupun 150.000 dia nyicil yo. Gitu, akhirnya udah masuk ke sistem. Dia nggak mau bayar dong, karena barangnya aja nggak ada. Dan dia udah udah jalur yang dia tempuh itu udah ke apa namanya, ke pihak ya, call centernya, udah ke pihak yang punya barangnya, udah ke kemananya. Cuma ya namanya gitu, nggak ada penyelesaian yo. Akhirnya udah berjalan tuh, masuk PK3, reject call 5 yo. Dia kaget dong. Ya iya, karena gue ini, tapi ngapain saya bayar Pak? Akhirnya ya udah Pak, diurusin gimana caranya, pokoknya bayarkan. Gimana, coba ke banknya, dicoba. Udah Bang Deddy, udah dilunasin akhirnya tuh. Nah udah dilunasin, kan gue tarik lagi berkasnya, gue masukin lagi, masih reject. Masih reject, kenapa lagi tuh? Karena kan call 5 itu kan butuh waktu yo. Oh, proses penghapusan slicknya? Slicknya, emang itu nggak akan hilang. Dia ada riwayatnya, cuma nggak akan hilang. Oh dia pernah call 5, oh udah dibayarin, itu tetap ada riwayatnya. Kalau di slick kan gitu. Cuma dari dia apa namanya, cicilannya dilunasin, itu kan butuh waktu. Dilihat nih sama bank, ibaratnya ditinjau lah, namanya PIP kalau itu, peninjauan. Ini kira-kira nih orang ini berbuat lagi nggak nih, kan gitu. Kalau emang dia punya kreditan, dia sering telat lagi nggak bayaran nih, atau dia nahan, dia nggak punya kreditan, itu kan udah masuk ke PIP, namanya kebijakan yo. Kebijakan dari bank. Tapi kalau memang udah setahun 2 tahun, itu biasanya udah clear sendiri tuh. Oh, dia ngilang. Cuma karena kita kan nunggu kebijakan, berarti kan kebijakan itu nggak harus nunggu 6 bulan, nggak harus nunggu 1 tahun, nggak harus nunggu 2 tahun. Kebijakan dari bank BTN-nya kan gitu ya, dengan banding-banding tadi. Berarti kebijakan gini dah, Pak, tolongin dong. Ini udah ada surat pelunasannya, dibantu dong Pak. Tapi kalau menurut peraturan nggak bisa. Itu mah kan kebijakan namanya juga ya. Kadang dikasih, kadang kagak. Gitu. Nah akhirnya ditarik nih berkasnya. Gue majuin lagi, masih ke Ditek yo. Itu PK3. Buka PK4, dia nggak mau ya. Nggak mau. Bukan PK4, dia masih mau tuh. Ya udah Bang, jadi masukin lagi. Gue masukin lagi PK4. Reject lagi dong. Terus PK4 habis. Bang Deddy gimana sih katanya? Ya udah, Bapak mau berusaha nggak? Terus, iya saya siap. Pokoknya pengen punya rumah. PK4, PK5 dia nggak mau. Nggak mau Bang Deddy kalau PK5 mah ntar aja. PK6, lupa bilangin. Kehabisan. Ada banget. Lupa bilangin. Kehabisan. Saking cepatnya. Kan cuma 340 unit PK6. Nah, langsung ya iyalah kalau cuma segitu Pak. Cuma 2 minggu apa 3 minggu habis. Gue lupa bilangin. Bang Deddy PK6 masih ada. Masya Allah. Lupa. Kehabisan ya. Ada buka lagi PK7 dong. PK7. Gue masukin lagi. Emang rezekinya di PK7 yuk. Punya rumah no di PK7 no. PK7 sekarang orangnya. Iya. Itu PK7 yang cuman kurang dari sebulan habis tuh ya? 2 bulanan. 2 bulanan habis itu. DP-nya waktu itu 28 juta tuh. Nah, dia masukin. Alhamdulillah rezeki dia di situ. Karena memang itulah buah dari kesabaran. Tetap sebenarnya teman-teman jangan putus asa di saat memang ada kendala, di saat memang kendalanya dibenerin, kendalanya diberesin, punya rumah. Kecuali mentok di umur dah. Di umur. Misalkan pengajuan udah terakhir 45 nih, 46, 47 sampai 50 ya udah mentok lah kalau usia mah. Tapi kalau masih di bawah itu mah ya mungkin masa kerjanya masih kurang. Ya nunggu nanti. Kalau memang masa kerja udah masuk, udah cukup, gas lagi. Gitu. Nah, itu tadi yang sampai akad tuh. Ada juga yang setahun lebih lah gitu. Ngambil PK 10. Yang begini-gini ternyata lucu ya denger ceritanya. Yang jualan nasi Padang. Oh iya. Gitu. Oh iya. Minang Tanjung apa pokoknya nggak tahu dah itu. Pokoknya pas dari PK 11 mau ke PK 10 kan ada nasi Padang belah kiri tuh. Tuh Mbak Emma tuh, gue sebutin namanya lah karena dia juga emang beneran kan gitu ya. Dulu pas dia pengen itu grand launching Pesona Kahuripan 9 yo. 9 PK 9. Ya, grand launching. Booking lah dia. Sama, call 5. Call 5 udah nih. Aduh reject kan lama ya. Pakai ganti data baru lagi, data adiknya. Nggak bisa juga. Ganti data lagi kakaknya. Nggak bisa juga. Itu sampai PK 9 mau habis ya, sampai tahap 2 udah dibuka.
sampai gue masukin lagi, di reject lagi. Ada bilang ke gue, Bang Deddy, udahlah, saya mundur aja dah. Nyerah dah, kata dia. Mbak Emma jangan nyerah dulu. Ya udah Mbak Emma kesini dah, gitu kan. Dibawain nasi padang, gue yuk 2 bungkus. Ya udah, ntar Bang Deddy saya ke PK 9 lagi dah, gitu kan. Dibawain nasi padang tuh. Oke. Ya, habis makan nasi padang, ya udah, coba Mbak Emma masukin lagi, minta slip gaji, minta rincian dagang lagi, terus minta rekening koran lagi, sama foto usahanya, sama map semua. Oke. Nah, giran udah masuk gitu, PK 9 tahap 2 habis ya. Ada bayarnya ceritanya ya gini-gini ya. Prosesnya masih berjalan. Habis ya kan. Karena kehabisan, tetap gue masukin. Kan ada PK 10 kan PK 10. gitu ya. Emang rezeki dia ya. PK 10 dibuka. Emang waktu itu kan masih tanah kosong. Cuma waktu itu masih tanah kosong, cuma yang buangan dari PK 9 bukannya buangan ya, enggak kebagian. Yang enggak kebagian di PK 9. Ya, enggak kebagian di PK 9, ada kan kita arahin ke PK 10 ya. Walaupun PK 10 ada DP-nya, tapi PK 9 enggak ada DP-nya, tetap kita nggak pakai DP. Karena peralihan. Akhirnya dia dapet lah. Karena belum ada yang milih kan, masih sedikit, depan taman yuk. Tuh, ACC yuk, karena rumahnya depan taman tuh. Sekarang dia buka warung Padang, makanya gua kalau ketemu dia, wah kadang-kadang orang paling sabar. Iya, lika-liku gitu ya. Kan banyak yang mungkin orang nggak tahu. Iya. Orang taunya tuh kalau ketika dia KPR ngumpulin berkas, ACC akad. Iya. Tapi dia begitu. kadang banyak orang yang bukan yang nggak tahu ya, tapi ada juga yang nggak mau tahu proses. Nggak mau tahu proses. Nggak mau tahu sabar. Maunya ada balik lagi ya, makanya tergantung dari marketingnya ya. Banyak orang di luar sana yang kecewa. Saya udah kecewa. Saya udah nggak mau lagi KPR karena saya sudah 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 5 kali booking saya hilang, DP saya hilang. Nah itu mungkin ketemu marketingnya mungkin mereka cuma sekedar booking kan gitu ya. Makanya ya di saat teman-teman ingin KPR ya harus paham dulu tentang persyaratannya, tentang biayanya, terus seperti apa sih developernya kan gitu. Benar. Ya. Bagus atau enggak kan gitu ya. Kadang-kadang kalau gue nih ya, gue menawarkan produk pesona keuripan. Sebelum gue tawarin ke orang lain, berarti kan gue harus paham dulu nih, pesona keuripan itu seperti apa. Iya. Bagus gak developernya, daripada gue jual ini produknya nih. Nanti di sana ke depannya ada masalah, yang dikejar siapa? Kita. Lu lah, bukannya gue. Enak aja lu. Yang jualan siapa yang dikejar gue? Iya kayak gitu-gitu, kita juga kadang harus tahu ya. Iyalah. Kita juga sebagai sales harus tahu produknya, kualitas produknya, legalitasnya bagaimana, kejelasan developernya bagaimana. Gua harus tahu dulu. Iya. Coba lihat, gue dari 2017 sampai dengan 2025 emang pernah gue jualan produk lain. Iya. Bukan yang gue nggak mau, bukan. Pesona keuripan yang nggak bisa habis, ya kan? Yang udah gue tahu tentang legalitasnya seperti apa, bagus, nggak pernah ada masalah. Ya, kenapa gue harus ragu dijualin produk ini? Ya kan, kenapa gue harus ragu jualin produk ini ke teman-teman semua nih? Gue aja nggak ragu, teman-teman ngapain ragu? Bahkan kita punya di sini. Yang bikin bener-bener. Makanya pusing kemarin saya job security, kuli semua diambilin, karena kebanyakan. Ya kan buat masa tua. Oh iya benar. Kan, jualin lagi. Anak 2 kita masih sehat ya kan, beli rumah sebanyak-banyaknya. Tapi kan kalau subsidi cuma sekali, kalau komersil bisa berkali-kali. Iya. Yang penting mah kan. Nah itu. Jadi niatin dulu lah. Bener. Jadi teman-teman mungkin yang saya sindir-sindir tadi yang mungkin nonton, cuma masih ada. Ada beberapa orang lagi yang memang ini masih kendala, mereka sudah lunasin. Dulu waktu PK 10 dia udah lunasin. Itu bandingnya lama banget sampai sekarang gue nungguin kagak ada hasil ini. Ya, apa gue tarik lagi berkasnya, gue masukin lagi, ntar gue pengen tahu gimana. Cuma masih ada yang ngeganjel-ganjel kayak gitu. Cuma masih ada yang sabar yo. Ya, yang penting mah kalau emang lu nonton sabar aja, selama memang itu kendalanya sudah diberesin, semuanya sudah keinginan bang sudah dicukupin, insya Allah tinggal nunggu waktu aja. Nah, itu iya, dia. Bismillah. Yang sabar ya. Dia yang menang. Namanya juga minjem duit. Ya kan? Iya, kalau nggak minjem duit tuh ngapain pusing-pusing yo, ya kan? Iya, kadang-kadang ada juga pihak banknya mulai diomelin yo. Galakan kita ya, galakan dia yang mau minjem daripada yang mau ngasih. Pihak bank diomel di telepon yuk, pihak bank diomel-omelin, caci maki apa pihak banknya nelpon ke gua.
Ya kadang-kadang, aduh, kadang logika deh gini ya gue mungkin karena faktor ketidaktahuan kan gitu ya. Namanya juga kita mau minjem duit, ya kan, misalkan gue minjem duit ke lu nih, gue debitur, lu banknya nih kan gitu ya. Bang Iyo, saya pinjam duit dong. Oh iya dan nanti kalau ini coba persyaratannya gini-gini dulu gitu kan. Giliran lu nggak ngasih minjem duit, gue marah-marah ke lu yo. Gimana sih lu yo? Gini marah-marah. Lah, lu yang mau minjemin duitnya gimana coba? Ini orang apaan sih? Harusnya kan BBI-in ya. BBI itu ibaratnya ini dengan surat ini, dengan banding ini, dengan pernyataan ini kan gitu ya. Malah diomel-omelin ya. Namanya juga minjem duit ya. Ibaratnya namanya lu nih minjem duit, aduh, belum apa-apa udah galak. Orang yang mau minjemin juga. Iya. Ini baru awal aja baru mau minjem duit tapi galak. Apalagi ntar gue nagih. Gue motongin gue diomelin. Iya, giliran gue tagih, gue bawain golok. Baru mau minjemnya udah galak banget, ntar giliran bayar lu kagak bayar gue tagih, bawain golok lagi. Iya kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang ada itu, ya mungkin karena faktor ketidaktahuan. Jadi harusnya balik lagi. Kecuali lu beli cash dah, cuma terserah lu. Nah, ya, cash mah udah dah. Iya. Siap. Iya, ada duit lu tipe yang mana ya lu tinggal bayar. Iya. Gitu ya, bedanya itulah. Jadi ya benernya kalau gue mau ceritain makanya tadi tuh kepikiran kayaknya. Orang jangan-jangan taunya nih nonton Adedi proses KPR lancar dan mudah. Tanpa mau tahu gimana prosesnya, ya kan? Nah, kayak memang gitu. Ada yang lancar ada, kadang-kadang ada yang nggak ditelepon, tahu udah di ACC, ada yang ditelepon berkali-kali, kadang-kadang nggak diangkat, ya banyak lah kendala-kendalanya. Kadang malah ada yang belum ditelepon, tahu ACC yo. Iya, ada yang kayak gitu ya. Ada kayak gitu. Lah harusnya kan bersyukur ya, rezeki ya. Kagak percaya ya. Masa saya tahu di ACC? Beneran ini Pak, saya di ACC. Karena ngapain saya infoin kalau memang belum ACC dong? Ya. Bohong Pak, orang saya nggak ada yang ditelepon kok. Istri saya nggak ada yang ditelepon, atasan saya nggak ada yang ditelepon. Berarti rezeki Pak. Enggak, saya belum yakin katanya. Ya akhirnya gue yakin emang bener udah di ACC mau gimana. Kadang ada yang kayak gitulah, pokoknya macem-macem lah kalau gue ceritain lah. Gitu. Jadi seru lah gitu ya, serunya. Cuma ya alhamdulillah nggak nyampe 80%, 90% konsumen gua akurat. Pasti karena mereka benar-benar terbuka, mereka jujur, ada kendala dengan BCking atau tidak, ada kendala dengan dukcapil atau tidak, masa kerjanya seperti apa, mereka terbuka. Jadi ya dan makanya butuh datang dulu, butuhnya konsultasi dulu ya seperti itu. Nah, kira-kira nanti gua kasih solusinya seperti apa gitu. Ya, misalkan kendalanya ini, udah jangan booking dulu aja, kalau bisa dicek dulu deh BCking-nya kalau ragu kan gitu ya, itu kan solusi. Setelah dicek BCking-nya, oh ini mah boleh maju, kalau ini mah jangan dulu deh, benerin dulu misalkan dukcapilnya atau apa. Jadi ya ceritain dulu lah intinya. Ceritain dulu lah. Terbuka ya, pentingnya terbuka lah, itulah menentukan ke depannya. Kalau teman-teman terbuka seterbuka mungkin lebih enak kita bantunya. Benar gitu. Oh, jangan gengsi, jangan diumpet-umpetin. Jangan, jadi jangan banyak mikir. Datang dulu aja, pulang dari sini baru mikir. Iya kok 5. Pusingnya belakangan. Jadi jangan pusing dulu, jangan aduh biayanya. Ntar dulu dah itu mah dipikirin. Mungkin datang dulu, lu konsultasi dulu ke gua, kira-kira bisa atau enggak. Misalkan bisa, berarti oh biayanya segini, kira-kira berapa lama ya harus siapin kan gitu ya. Oh kalau bulan ini mah nggak bisa, kalau 3 bulan ke depan saya bisa Bang Dedi, berarti saya cariin dong blok yang kira-kira ini 3 bulan lagi. Benar. Oh ini kira-kira 6 bulan lagi, ini setahun lagi kan gitu. Jadi nanti gua kasih tahu yang mana kira-kira. Itu. Info lebih jelas, info lebih lanjut bisa hubungi nomor di langsung di 0856731633. Ada nih pokoknya di setiap video gua ada di pinggir kanan itu ada nomor telepon gua. Kalau memang mau datang langsung boleh karena boleh. Passwordnya ketemu Dedi Bedol lah. Datang ke marketing galeri kan pasti disambut nih. Siang Bapak Ibu mau ketemu siapa? Dedi Bedol. Dedi Bedol, iya. Mau ngapain? Mau curhat gitu. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang ada yang dateng yo. Kadang-kadang kan namanya gue juga cuma satu nih ya. Datang, terusnya guanya lagi ngebantu yang lain juga nih. Gue lagi follow up yang lain juga, datang. Nggak apa-apa, datang aja, bilang aja ketemu Dedi, nanti tim saya banyak kok. Bener. Iya, sejabodetabek tim. Kalau nyalonin gubernur ini bisa menang.
Banyak tim saya nanti akan bantu teman-teman juga semuanya. Cuma di saat memang mau closing nanti saya tanya lagi kok. Saya finishing. Iya. Bener nggak? Basic-nya bagus nggak semuanya? Kira-kira bagus. Cocok rumahnya silakan booking. Usahakan bagus, rumahnya nggak cocok ya jangan. Jangan. Karena apa? Rumah itu seumur hidup tempatnya. Jadi benar-benar harus cocok. Tapi cocok. Biasanya kalau udah di Pesona Khoripan ya cocok. Iya. Wah, kalau rumah kayak gini masih kurang cocok, kita nggak tahu dah mau yang cocoknya kayak gimana. Iya. Ya udah ini nih. Seru banget jadi obrol aja. Iya. Aduh, nih kayaknya bakal banyak jadi isinya ya. Bakal jadi 2 episode apa 4 episode. Tapi ini cerita, jangan diambil hati ya. Iya, teman-teman tadi. Cuma harapan dari gua, ya keinginan dari gua sendiri, yang penting gua bisa bantu teman-teman, gua bisa bantu masyarakat semuanya yang belum punya rumah sampai punya rumah. Benar ya. Itu aja. Kalau gua mah nggak jualan rumah, niat gua cuma bantu masyarakat punya buat rumah. Punya rumah. Iya. Dapat pahala juga yo. Iya. Iya kan? Di saat datang ke rumahnya udah ACC, udah terima kunci, sediain kopi, ya kan? Kadang-kadang mau rokok sebungkus. Iya, itu kan. Coba kurang apa hidup? Enak banget ya. Saudara makin banyak. Nah, itu dia. Pokoknya jadi enak. Datang dah lo kemari. Kalau emang yang masih mikir-mikir pengen punya rumah, datang dulu aja. Kalau rumah mah survei-survei dulu aja. Cocok nggak cocok mah belakangan. Gitu ya. Udah aja kali ya? Ya. Buru pulang dah konsumen gue ini. Iya benar. Oh iya ya. Kelamaan ini kita. Itu dia makanya. Ya, dadah. Ya udah ya, mungkin kalau butuh informasi lebih lanjut langsung telepon gue aja atau datang ke galeri, bilang aja mau ketemu Dedi Bedol. Ya, mudah-mudahan informasi yang gue sampein di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau memang bermanfaat, share, ajakin teman-teman semua untuk punya rumah di Pesona Khoripan. Tapi jangan lupa passwordnya bertemu dengan Dedi Bedol. Gitu. Oke, salam dari gue Dedi Bedol, salam dari Yo, salam dari Pesona Khoripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gue pulang konsumen ya, gue buruan ya dah. Ya, duluan nih gue ya. Ya,